Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik paru pada pasien atau manekuin. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, yang pertama harus kita lakukan adalah menanyakan tentang keluhan utama pasien pada saat dia datang menemui kita di rumah sakit. Langkah pertama, melakukan cuci tangan 6 step WHO. Langkah kedua, pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien. Langkah ketiga, memperhatikan dan menghitung frekuensi serta irama pernafasan. Pada pasien kita akan melakukan pemeriksaan frekuensi nafas. Hitung dalam 1 menit hitungan. Perhatikan jenis-jenis nafasnya. Ya. Apakah normal ataukah sesak, hiperkapni, ataukah kurang atau hipokapni. Pada orang normal, pernapasan yang normal adalah sekitar 16-20 kali per menit. Langkah keempat, melakukan inspeksi dari sisi anterior. Pemeriksaan selanjutnya adalah inspeksi. Posisi kita berdiri di sebelah kanan pasien. Perhatikan semua dari depan pasien ya. Yang pertama dari atas kita lihat apakah ada mata yang konjungtiva yang anemis. Kemudian lihat apakah ada napas cuping hidung. Selanjutnya perhatikan apakah ada sianosis di bibir. Kemudian kita bisa juga melihat apakah ada benjolan yang terlihat dengan melihat leher atau di bawah dagu pasien, apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita perhatikan dada pasien, apakah ada warna yang berbeda, misalnya eritem, apakah ada pembesaran vena atau pelebaran vena di dada. Kemudian lihat bentuk dadanya. Pada orang normal, diameter lateral-lateral akan lebih panjang dibandingkan dengan diameter antero-posterior. Langkah kelima, melakukan palpasi. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien. Posisi pasien dalam keadaan tidur terlentang. Kemudian kita melakukan yang pertama, letakkan tangan di linea mediana. Ya. Suruh pasien untuk bernafas. Pada saat dia bernafas, maka rongga dada akan mengembang. Ya. Perhatikan gerakan menjauh mendekatnya ibu jari. Pada pasien dengan kelainan paru, misalnya pneumotoraks karena terisi oleh udara, atau efusi pleura karena terisi oleh cairan rongga parunya, dia akan menyebabkan gerakan paru sisi yang lesi akan terlambat pada saat menjauh mendekatnya ibu jari. Ya. Lakukan dalam 3 area atas, kemudian area tengah, dan area bawah. Jadi gerakan menjauh mendekatnya ibu jari ini akan menentukan apakah gerakan paru tertinggal atau tidak. Dalam keadaan normal, menjauh mendekatnya ibu jari ini akan bersamaan. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa meraba tadi apakah ada pembesaran kelenjar. Kita mulai dari daerah koli, ya, daerah submandibula, supraklavikula. Kalau perlu kita lakukan sampai aksilar. Apakah ada pembesaran liponodit? Kemudian apakah ada nyeri pekan? Pada pasien-pasien dengan misalnya pasca trauma, bisa kita dapatkan nyeri pada daerah yang kita lakukan palpasi. Kemudian juga mungkin kalau ada lesi atau luka pada daerah dada,
kita akan bisa menentukan daerah nyeri atau tidak. Ya. Lakukan dalam 3 area, atas, bawah, dan belakang, tengah. Kemudian kita juga bisa melihat kemungkinan misalnya ada trauma akibat jatuh atau kecelakaan, misalnya fraktur atau ada odem pada dada ya. Sambil setelah kita melakukan inspirasi, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan palpasi tadi. Langkah ke-6, membandingkan frenitus paru kanan dan kiri. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan frenitus. Ya. Tangan kita letakkan dengan cara spinasi di daerah atas. Suruh pasien untuk mengatakan kalimat atau bunyi yang agak panjang. Misalnya 77, 99 misalnya ya, lakukan itu. 77, kita bandingkan kanan kiri, atas bawah. Nah, kita silang untuk membandingkan apakah sama antara kanan dan kiri. 77, 77, 77. Pada kasus misalnya efusi pleura, karena ada media hantaran yang lebih memanjang dibandingkan normal, maka hantaran suaranya akan lebih rendah dibandingkan yang normal. Misalnya efusi pleura kanan. Pada saat pasien mengatakan kalimat atau mengucapkan 77, maka hantaran suara paru kanan akan lebih rendah atau lebih lambat dibandingkan yang kiri. Karena pada pasien dengan efusi pleura atau pneumotorak tadi, media hantarannya bertambah karena adanya udara atau cairan. Ya, bandingkan kanan kiri di 3 area. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan daerah isthmus kronik. Isthmus kronik adalah untuk menentukan apeks paru. Bisa kita lakukan dari kanan atau kiri, tapi karena posisi kita di sebelah kanan pasien, mungkin lebih mudah melakukan pemeriksaan isthmus kronik ini dari sebelah kanan. Yang pertama, suruh pasien untuk menggelengkan kepala atau meletakkan kepala ke arah kontralateral, sehingga daerah pemeriksaan akan lebih leluasa atau longgar. Daerah isthmus kronik itu akan bisa kita tentukan dengan memeriksa fossa supraclavicular, daerah sini ya. Yang pertama, lakukan perkusi dari lateral ke medial sampai kita menemukan suara sonor. Kasih tanda. Selanjutnya, lakukan dari daerah medial ke lateral sampai terdengar suara sonor, kemudian beri tanda. Ya. Yang pertama, kita lakukan perkusi ya. Redup, 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 sonor, kita kasih tanda. Selanjutnya, dari daerah lateral ke medial ke lateral. Redup, 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 sonor, berikan tanda. Nah, biasanya daerah isthmus kronik itu adalah daerah sonor di daerah supraclavicular tadi, kira-kira sekitar 1-2 cm. Itu menunjukkan apeks paru. Melakukan perkusi pada isthmus kronik. Pemeriksaan isthmus kronik bisa juga dilakukan dalam posisi tiduran, pasien tidur terlentang ya. Posisi yang tadi saya contohkan dengan posisi duduk adalah untuk memperjelas area pemeriksaan. Saya akan melakukan pemeriksaan ulang untuk pemeriksaan isthmus kronik. Pasien menolehkan kepala lehernya ke sebelah kiri. Kita lakukan. Ini daerah fossa supraclavicular. Lakukan perkusi. Redup, 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 sonor. Kita beri tanda. Ya, di sini. Kemudian lakukan dari medial ke lateral. Redup, 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 sonor. Nah, daerah ini yang dinamakan daerah isthmus kronik. Langkah 8, melakukan perkusi secara sistematis. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi atau pengetukan pada daerah dada. Perkusi ini akan membantu kita untuk menentukan kemungkinan adanya efusi pleura atau pneumotorak atau ada kelainan paru yang lain.
Prinsipnya pada perkusi ini kita harus meletakkan jari tengah ini pada sela interkostal. Ya. Lakukan secara sistematis, kiri kanan kanan kiri kiri kanan bergantian, agar kita bisa membandingkan perbedaan antara paruh kanan dan paruh kiri. Seandainya kita lakukan pada sisi yang sama, kita akan lebih sulit membandingkan. Ya. Yang pertama kita lakukan perkusi, sonor, 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 sonor. Misalnya pada keadaan efusi pleura kanan. Efusi pleura kanan adalah suatu keadaan di mana terdapat cairan pada vakum pleura. Nah, pada efusi ini kita akan mendengarkan suara redup pada saat perkusi. Misalnya pada saat kita perkusi, biasanya kalau efusi, kalau pasien posisinya berdiri, dia akan mengumpul di bawah. Jadi pada saat kita lakukan perkusi pada daerah yang ada cairannya, kita akan menemukan suara redup, redup, sonor, sonor, redup, redup, sonor, begitu seterusnya. Atau pada pasien dengan pneumotorak, kita akan mendengarkan suara hipersonor pada saat kita mengetuk, misalnya di paruh kanan. Hipersonor seperti kita mengetuk buah nangka yang matang, ya, pung-pung gitu, itu hipersonor. Hipersonor, di sini sonor. Jadi kita bisa membedakan kelainan-kelainan di paru. Lakukan bergantian dari kiri ke kanan, bisa pokoknya bergantian, jangan satu sisi semua ya. Kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan secara sistematis. Langkah 9, melakukan perkusi untuk menentukan batas paru jantung. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru jantung. Batas paru jantung ini kita bisa melihat dengan melakukan pemeriksaan perkusi dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Batas paru jantung kanan atas biasanya ditentukan dari sela interkosta 2 parasternal kanan. Ya, lakukan perkusi dari atas, sonor, 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 redup. Ya, interkosta 1, interkosta 2. Jadi parasternal kanan, interkosta 2. Kemudian batas paru jantung kanan bawah kita lakukan perkusi dari atas tadi, lakukan lanjutkan ke bawah. Sonor, 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 redup. Biasanya di parasternal kanan interkostal 5 atau 6. Selanjutnya kita melakukan batas paru jantung kiri atas. Ya, lakukan perkusi, sonor, sonor, sonor. Biasanya di parasternal interkostal 2 kiri. Nah, selanjutnya untuk menentukan batas paru jantung kiri bawah, kita bisa melihat dulu apeks jantungnya, apakah terlihat atau bisa kita raba, apakah ada jemputan apeks jantung. Kemudian lakukan perkusi dari lateral ke medial. Ya. Sonor, sonor, redup. Nah, daerah redup tadi yang menentukan batas kiri paru jantung. Biasanya sekitar 1-2 cm sebelah lateral dari ictus cordis. Langkah 10 dan 11, melakukan perkusi untuk menentukan batas paru hepar dan peranjakan paru. Selanjutnya kita akan menentukan pemeriksaan batas paru hepar. Seperti kita ketahui, hepar itu letaknya di daerah abdomen kuadran atas. Ya. Lakukan perkusi, biasanya kita bisa melakukan perkusi daerah midvalve di torak kanan, ya. Lakukan perkusi dari atas ke bawah sampai terdengar bunyi yang berbeda. Kemudian kita berikan tanda, suruh pasien untuk tarik nafas, tahan sebentar, lakukan perkusi ulang seperti ini, ya. Daerah midvalve, sonor, 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 sonor. Biasanya di sekitar interkosta kanan 6-7. Redup.
Kemudian kita beri tanda, suruh pasien tarik nafas, kemudian kita lakukan perkusi ulang dari daerah yang tadi sudah kita beri tanda. Daerah yang tadi sudah peka, peka hepar, berubah menjadi sonor. Nah, baru terdengar peka lagi. Inilah yang disebut batas paru hepar atau peranjakan paru. Dari tadi pasien memberikan tanda pada saat kita belum menyuruh pasien untuk tahan nafas, sampai pasien tahan nafas dan tandanya berbeda ya, dari peka menjadi redup, kemudian bergeser menjadi sonor lagi ya. Dari peka menjadi sonor, kemudian menjadi sonor lagi. Itu yang namanya daerah paru hepar atau batasnya disebut peranjakan paru. Langkah 12, melakukan auskultasi secara sistematis. Selanjutnya, setelah kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, yang terakhir kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi adalah teknik untuk mendengarkan suara-suara paru, baik yang fisiologis maupun patologis. Seperti pemeriksaan yang lain, pada saat melakukan auskultasi ini kita juga harus melakukan secara sistematis, membandingkan suara paru kanan dan suara kiri. Ya. Letakkan stetoskop pada sela interkostal, suruh pasien untuk tarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Ya. Bapak, tarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Setelah itu baru kita pindah ke sisi yang lain. Tarik nafas, keluarkan nafas. Ya. Bandingkan kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri secara zigzag bergantian. Ya. Tarik nafas, keluarkan nafas, ulangi. Tarik nafas, keluarkan nafas. Ya. Pada pemeriksaan auskultasi ini kita bisa mendengarkan suara nafas normal, suara nafas vesikuler ya. Suaranya lebih lembut, kemudian antara inspirasi dan ekspirasi biasanya berbanding 2:1 atau 3:1 ya. Kemudian bisa juga kita dengarkan suara nafas bronkial. Suara nafas bronkial itu lebih mudah terdengar di daerah sekitar bronkus ya, daerah sini. Atau suara nafas tracheal di daerah sekitar trachea ya. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu banyak suara nafas yang lebih mudah terdengar pada saat inspirasi ataupun sebaliknya ekspirasi. Misalnya ronki basah halus lebih mudah kita dengarkan pada saat akhir inspirasi. Kemudian pada pasien dengan wheezing atau pada pasien asma kita bisa mendengarkan suara wheezing misalnya pada saat ekspirasi. Nah, untuk keadaan misalnya efusi pleura atau pneumotoraks misalnya, kita bisa mendengarkan suara nafas di daerah lesi menurun dibandingkan yang normal ya. Jadi misalnya tadi kasusnya efusi pleura kanan, pada saat kita mendengarkan suara nafas auskultasi, tarik nafas, keluarkan nafas, suara nafasnya menghilang atau menurun dibandingkan dengan sisi yang sehat. Kita bandingkan lagi, ini suara nafasnya normal, kemudian kita pindah ke daerah sisi lesi, misalnya ini efusi pleura atau pneumotoraks, ternyata suara nafasnya menjadi menurun. Bandingkan antara kanan dan kiri. Langkah 13 dan 14, meminta pasien untuk duduk dan melakukan inspeksi dari sisi posterior. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dada dari bagian depan, kita harus melakukan pemeriksaan fisik paru dari posterior atau bagian belakang. Sama dengan yang tadi, pertama kita melakukan inspeksi atau melihat. Kita lihat apakah ada misalnya benjolan pada leher bagian belakang, kemudian apakah bentuk dada kanan dan kiri berbeda, ya. Kemudian mungkin apakah ada eritem atau bekas trauma, ya. Apapun yang kita lihat kita sampaikan. Kemudian yang kedua, palpasi. Sama dengan pemeriksaan yang tadi, pada saat palpasi kita akan melakukan dengan meletakkan tangan di garis vertebra ya. Suruh pasien untuk
tarik nafas dan keluar nafas. Tarik nafas, kita lihat gerakan menjauh mendekatnya ibu jari ini, ya. Dari atas, kemudian dari bawah, tengah, dan kemudian dari bawah. Kemudian kita silangkan untuk melihat atau merasakan apakah ada perbedaan. Pada saat pasien mengatakan kalimat atau mengucapkan kalimat, misalnya 77 atau 99, rasakan getarannya sama atau tidak. Ya. Pada pasien dengan efusi pleura tadi, hantaran suara paru kanan, efusi pleura kanan tadi, akan menurun dibandingkan yang kiri. Ya, selain kita memeriksa dengan posisi seperti ini, kita bisa mengecek ulang dengan meletakkan tangan bersilangan. Setelah melakukan palpasi, selanjutnya kita lakukan perkusi. Ya. Di daerah belakang ini ada skapula, sehingga kalau kita melakukan perkusi, kita bisa melakukannya di daerah para vertebra sampai di bawah skapula, baru kita lakukan di daerah mid skapula. Ya. Sonor, 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 sonor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan peranjakan paru dari belakang atau batas antara paru dengan ginjal. Sama dengan pemeriksaan batas paru hepar di bagian depan tadi, kita bisa melakukannya dari bagian kanan atau kiri. Kalau bagian hepar kan tadi hanya dari daerah kanan, ya. Misalnya ini sudah kita lakukan perkusi, ini skapula, di bawah skapula kita lakukan mulai mid scapularis, sonor, 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 redup. Kita beri tanda, kemudian pasien suruh tarik nafas, tahan sebentar, ketuk ulang daerah yang sudah redup tadi, berubah menjadi sonor, dan redup lagi. Inilah yang dinamakan batas paru ginjal atau peranjakan paru. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi dari daerah belakang, sama dengan yang tadi. Lakukan bergantian antara paru kanan dan kiri. Tarik nafas. Ya, kita lakukan di para vertebra. Kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, sampai ke daerah paru lateral. Ya. Langkah terakhir, membereskan alat dan mencuci tangan. Ya. Pemeriksaan paru pada hari ini sudah selesai. Kita akan membereskan alat-alat. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih pada pasien yang sudah berkenan untuk diperiksa oleh kita, ya.